wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo. Halo. Hai. Pergi ke pasar beli sepatu. Cakep. Sepatunya rusak. Warnanya ungu. Cakep. Apa kabar wahai temanku? Semoga kalian sehat selalu. Amin. Cakep. Oke. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang mitigasi banjir. Sebelumnya, nama saya Nur Hidayati. Saya Saifuddin. Nurul Soehartini, Siti Zulhaisi, Yeni Kartika Dewi, Dedi Iskandar. Ya, akan mempresentasikan teman-teman ini. Tapi sebelumnya kami akan yel-yel dulu. Oke. Integritas, Intelek, gotong royong, integritas. wow. Ya. Sekarang kami persilakan teman kami untuk mempresentasikan mitigasi bencana banjir ya. Karena di Lombok sering juga terjadi banjir Bapak Ibu ya, dan kebetulan sebelum kami kesini juga banyak teman-teman yang dampak penerbangannya gara-gara terhalang oleh banjir. Contohnya yaitu Bapak Teni mungkin ya Pak Teni ya, langganan banjir gitu. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Baik. Untuk mitigasi banjir, ini kami bagi menjadi 3. Yang pertama ada pra bencana, setelah bencana, dan pasca bencana. Untuk presentator pertama saya sekarang akan mempresentasikan pra bencana. Jadi apa yang harus kita lakukan pada saat sebelum terjadi bencana Bapak Ibu? Yang pertama itu kita sebagai masyarakat harus mengikuti sosialisasi terkait dengan pelatihan kepada masyarakat tentang bagaimana cara untuk mengantisipasi ketika ada bencana banjir terjadi. Nah, di sana sosialisasi ini bisa dilakukan oleh pengurus RT, pengurus RW, kepala desa, dan dusun dan seterusnya. Nah, jadi sebagai masyarakat yang taat dan harus antisipatif terhadap bencana ini, kita harus mengikuti dengan baik. Apa yang harus kita lakukan? Ya tentunya membuat standar operasi prosedur bencana. Ini di lingkup RT, RW minimal. Nah, kemudian apa yang harus kita siapkan? Nah, sebelum mempersiapkan tentunya apa yang harus kita lakukan supaya banjir tidak terjadi. Artinya pencegahan dulu. Yang harus dilakukan untuk memproses untuk mencegah terjadinya banjir ini adalah paling tidak yang harus kita biasakan minimal menjaga kebersihan lingkungan. Dengan tentunya tidak membuang sampah sembarangan di got, di sungai, dan sebagainya. Yang kedua, kita agendakan untuk tetap gotong royong mingguan minimal 1 RT. Jadi kebersihan itu tetap terjaga. Pengelolaan sampah itu yang penting. Kemudian jika Bapak Ibu misalnya tinggal di daerah rawan banjir, ya tentunya satu hal yang harus diingat, tidak boleh menebang pohon sembarangan yang mengurangi resapan air nantinya. Sehingga jika terjadi hujan terus-terusan misalnya 2-3 hari dan lebat, itu bisa jadi terjadi banjir seperti kawan-kawan kita, saudara kita di Lombok Barat sekarang sedang terjadi bencana banjir. Mudah-mudahan kita doakan mereka semua selamat. Amin. Kemudian apa yang harus dipersiapkan jika sebelum terjadinya banjir? Yang pertama, paling tidak kita menyiapkan perlengkapan yang relevan dengan bencana banjir tersebut. Nah, yang pertama, paling tidak kita butuh informasi pada saat terjadinya banjir. Minimal ada radio. Kenapa harus radio? Apakah kita kembali ke zaman dulu? Tidak. Jadi ini salah satu hal yang bisa kita alternatif utama yang bisa kita pakai untuk mencari informasi. Kemudian ada lilin. Pada saat terjadi bencana tentunya kadang-kadang kan ini listrik mati, sehingga lilin juga sangat dibutuhkan. Lipri untuk itu bisa dipakai untuk menjadi alarm bahwa kita berada di satu tempat yang sulit terjangkau misalnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah obat-obatan atau P3K. Ini kita bisa siapkan sebelum terjadinya banjir. Jika terjadi banjir, ya tentunya bisa kita pakai untuk itu. Nah, itu yang harus kita persiapkan pada saat pra bencana atau sebelum terjadinya banjir. Dilanjutkan untuk saat banjir oleh Pak Dedi. Silakan. Terima kasih. Beberapa langkah konkret yang akan kita lakukan pada saat penanganan banjir yang pertama yaitu pantau perkembangan cuaca
Sekarang pada masa kini ada HP, ada radio juga ada, tapi tetap kita pantau, tentunya sesuai dengan Badan Meteorologi dan Geofisika. Yang kedua, warga yang terkena banjir dihimbau menjaga kesehatannya. Jadi pada saat banjir, Bapak dan Ibu harus tetap menjaga kesehatan, karena itu sangat rentan sekali ketika pada saat banjir ada, kita biasanya lengah dalam hal kesehatan. Yang ketiga, sekali lagi jangan panik, tetap berpikir positif bahwa banjir itu tetap ada dan kita harus mencari cara bagaimana untuk berupaya bersama-sama tetap tidak panik dan memberitahukan yang lainnya atau keluarga kita untuk tetap dalam keadaan yang wajar-wajar saja. Selanjutnya di sini, bila hujan berhenti dan lebat segera evakuasi warga. Jadi manakala ada hujannya berhenti kemudian atau mungkin hujannya tetap lebat, kita harus bekerja sama untuk mengevakuasi warga. Apakah warga itu ada di atas gunung, ada di dalam rumah dan lain sebagainya. Jadi kita harus saling membantu. Yang selanjutnya adalah membantu mereka yang membutuhkan tempat tinggal bagi mereka yang terluka akibat banjir. Jadi dampak banjir itu akan banyak sekali. Ada yang rumahnya bisa dihangus, ada di bawah banjir, dan itu harus diberikan pertolongan pertama, katakanlah berupa tempat penginapan sementara dan lain sebagainya. Yang kedua, bijak menggunakan air bersih. Manakala banjir banyak, banjir besar dan lain sebagainya, tentu akan terpengaruh pada airnya, keruh dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus bijak dalam menggunakan air bersih. Tidak boleh boros, jadi harus mengerti akan sesama. Yang selanjutnya adalah dokumen-dokumen penting harus diselamatkan dengan baik. Baiknya disimpan di koper, baiknya disimpan di atas lemari, atau mungkin baiknya disimpan dalam plastik kresek, atau mungkin tas-tas yang mungkin bisa menjadi pengaman dokumen penting kita. Kemudian berhati-hati dengan kabel listrik. Biasanya kita sangat rentan ketika melihat tiang listrik dan banjirnya besar. Kita biasanya langsung memeluk tiang listrik, atau mungkin bisa saja itu ada aliran listrik di bawahnya. Nah, itu harus hati-hati. Anda harus hati-hati sehingga bisa saja kabel listriknya terputus dan juga aliran listriknya ada. Itu sangat membahayakan. Yang terakhir adalah bila terjebak di banjir atau di dalam bangunan, sebisa mungkin mengambil benda yang mengapung. Jadi manakala ada benda-benda yang bisa dikatakan bisa membantu kita harus segera bertindak untuk mencarinya dan bisa digunakan untuk berenang. Terima kasih. Selanjutnya setelah bencana mungkin bisa disampaikan oleh Ibu Yeni. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Setelah terjadinya bencana banjir terjadi, tentunya membawa dampak. Nah, setelah dampak itu terjadi, ada hal-hal yang harus kita lakukan setelah terjadinya bencana banjir tersebut. Kita harus langsung berinteraksi dengan lingkungan. Yang pertama adalah di kondisi di mana setelah terjadinya banjir, tentu saja di dalam rumah maupun di sekitarannya itu adalah kotor. Nah, karena itu kita yang dilakukan adalah membersihkan di tempat-tempat yang terkena banjir. Nah, baik di got maupun di dalam rumah. Nah, sembari itu kita juga harus memperhitungkan ketersediaan air bersih, kemudian memperbaiki jamban, dan juga sembari kita membersihkan, kita melihat kabel-kabel dan saluran listrik agar nanti mengantisipasi apabila terjadi banjir lagi atau susulan itu nanti bisa terkendala. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu tidak menggunakan air bersih secara maksudnya tidak menggunakan air bersih secara berlebihan, artinya berefektif. Nah, seperti itu yang dapat kami sampaikan. Ada tambahan? Cukup sekian. Terima kasih banyak. Tapi sebelumnya saya menyampaikan penghargaan untuk teman-teman rekan hebat saya dan untuk rekan hebat di kelas ini dengan sebuah pantun.
Buah antap, buah botol. Cakep. Iya. Terima kasih Luar banyak. biasa. Terima kasih untuk Assalamualaikum kelompok warahmatullahi 2. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan waktu 10 menit 13 detik.